Justina Elisa Sitanggang, saya dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Prodi Budidaya Perairan, Universitas Mula Warman. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang pakan. Jadi di sini yang pertama itu kita akan membahas pengertian dan konsep pakan pada ikan. Pakan merupakan makanan atau asupan yang diberikan kepada hewan ternak dan peliharaan. Pakan ini sebagai sumber energi bagi pertumbuhan dan kelangsungan hidup organisme. Kenapa ikan itu harus diberi pakan? Seperti yang saya bilang tadi, karena pakan tersebut sebagai sumber energi bagi pertumbuhan dan kelangsungan hidup ikan. Jadi kalau misalnya kita tidak memberi ikan tersebut pakan, maka ikan tersebut bisa menyebabkan kematian. Ini ada beberapa jenis pakan. Yang pertama itu ada dia produk dari hasil pertanian itu sendiri. Yang kedua itu ada seperti pelet mengambang, kemudian ada pakan yang diformulasikan, kemudian ada pelet sinking. Nah, bagaimana sih memberi pakan ikan itu? Ini ada dua cara. Yang pertama bisa menggunakan tangan, dan yang kedua itu bisa menggunakan truk. Nah, berapa banyak pakan yang akan kita berikan? Nah, itu tergantung dari ukuran ikan tersebut. Jadi sesuai dengan ukuran tubuh ikan tersebut. Pakan dan bahan pakan mengandung energi dan nutrien esensial untuk pertumbuhan, reproduksi, dan kesehatan hewan air. Nah, di sini ada yang dinamakan dengan pakan buatan. Pakan buatan ini pakan dengan formulasi tertentu berdasarkan pertimbangan pembuatnya. Nah, fungsi utama dari pakan tersebut ini apa? Fungsi utamanya yaitu menghasilkan energi yang digunakan untuk menopang pertumbuhan maupun perkembangan ikan. Komponen penghasil energi. Nah, yang merupakan komponen utama dari komponen penghasil energi ini ada 3, yaitu protein, lemak, dan karbohidrat yang dibutuhkan dalam jumlah yang cukup banyak. Yang pertama kita bahas protein. Fungsi utama dari protein tersebut itu dia berperan sebagai pembentukan antibodi, enzim, vitamin, dan hormon. Kemudian sebagai sumber energi juga, kemudian sebagai sumber energi utama. Nah, kita lanjut ke lemak. Fungsi utama dari lemak ini sama juga sebagai sumber energi, sebagai suplai asam lemak esensial, dan sebagai prekursor. Jenis lemak ini ada beberapa. Yang pertama itu ada kolesterol, yang kedua itu ada lemak netral, dan kemudian ada asam lemak. Asam lemak juga terbagi beberapa. Yang pertama itu ada asam lemak jenuh, kemudian ada asam lemak tidak jenuh tunggal, kemudian ada asam lemak tidak jenuh ganda. Nah, sumber lemak itu dari mana sih? Sumber lemak itu dibagi atas 2. Yang pertama itu dari nabati dan dari hewani. Kalau dari nabati itu didapat dari sumber makanan, sedangkan dari hewani itu didapatkan dari hewan. Nah, contoh dari yang nabati ini yaitu buah alpukat, kedelai, minyak kelapa, dan lain-lain. Kemudian kalau contoh yang dari hewani itu ada telur, daging, susu, dan minyak ikan. Nah, di sini kita lanjut, kita akan membahas tipe pakan dan penggunaannya. Nah, di sini yang pertama itu ada pakan buatan. Pakan buatan ini sengaja dibuat atau disiapkan untuk ikan yang dibudidayakan. Nah, pakan buatan ini terdiri dari ramuan beberapa bahan baku yang diproses sehingga bentuknya itu berubah dari bentuk aslinya. Pemanfaatan pakan. Pemanfaatan pakan ini di sini sebagai kelangsungan hidup ikan. Nah, ada beberapa pemanfaatan pakan sebagai kelangsungan hidup ikan. Yang pertama itu ada protein, ada lemak, ada karbohidrat, dan ada vitamin. Protein itu sendiri untuk mengganti sel-sel yang rusak, kemudian lemak itu sebagai sumber energi, karbohidrat juga sebagai sumber energi, dan vitamin itu untuk mengatur proses fisiologis.
Berdasarkan bahan baku, pakan itu terdiri dari dua karakter. Yang pertama itu pakan basah, yang kedua itu pakan kering. Nah, pakan basah itu dapat diproduksi di lokasi budidaya itu sendiri. Kemudian pakan kering atau pelet itu diproduksi secara komersial. Yang pertama itu ada pakan basah. Pakan basah ini, bahan penyusunnya ini lebih dominan dia mengandung kadar air. Karakter pakan ini sengaja dibuat agar larva dan benih ikan lebih mudah mengkonsumsi dan mencernanya. Jenis pakan basah ini yaitu yang pertama itu ada emulsi, yang kedua itu larutan suspensi, dan yang ketiga itu pasta. Nah, yang kedua kita masuk ke pakan kering. Bahan penyusunnya ini mengandung sedikit kadar air. Itu kurang lebih 5-20%. Pakan kering ini sendiri bisa disimpan lebih lama dan mengapung di perairan. Bentuk pakan kering itu yang pertama dia bisa berbentuk seperti butiran, kemudian berbentuk bulat, kemudian berbentuk batang. Kemudian ada juga jenis pakan berdasarkan sifat biologisnya. Yang pertama itu ada pelet terapung dan yang kedua itu ada pelet tenggelam. Nah, pelet terapung itu ditujukan untuk ikan yang hidup dan beraktivitas di permukaan air. Sedangkan pelet tenggelam itu untuk ikan yang hidup dan beraktivitas di dasar perairan. Dan yang terakhir, ada jenis pakan berdasarkan keutamaannya. Yang pertama itu ada pakan utama, yang kedua itu pakan tambahan atau trash fish, yang ketiga itu ada pakan alami. Nah, pakan utama ini biasanya diproduksi oleh pabrik, mengandung berbagai macam jenis tepung. Kalau dia pakan tambahan, ini digunakan untuk pembesaran agar lebih dapat menekan biaya produksi. Dan yang terakhir itu ada pakan alami. Pakan ini dihasilkan oleh alam dan mengandung protein yang cukup tinggi, sehingga sangat baik untuk pertumbuhan ikan dan kelangsungan hidup ikan. Kita lanjut, kita akan membahas uji kualitas pakan. Nah, di sini kita akan membahas gimana cara pembuatan pakan. Nah, mungkin ada beberapa yang bertanya, kenapa sih pakan pabrik itu lebih digemari daripada pakan buatan sendiri? Nah, di sini itu tergantung dari pengendalian mutu ikan. Jadi, pakan pabrik lebih disenangi karena pakan pabrik itu sendiri sudah tidak ragu lagi akan kualitasnya, akan mutunya, dan kandungan nutrisinya pada pakan tersebut. Uji mutu pakan. Nah, uji mutu pakan ini tujuannya itu untuk mengetahui tingkatan mutu pakan yang kita buat. Ada pun beberapa uji kualitas pakan buatan. Yang pertama itu ada uji fisik, kemudian ada kimiawi, biologis, dan organoleptik. Nah, pengujian fisik ini bertujuan untuk mengetahui stabilitas pelet yang ada di dalam air, yaitu daya tahan pakan buatan di dalam air. Kita lanjut membahas pengemasan dan penyimpanan pakan. Nah, pengemasan merupakan sistem yang terkoordinasi untuk menyimpan barang menjadi siap untuk ditransportasikan, didistribusikan, disimpan, dan dijual dan dipakai. Pengemasan di sini yaitu dimaksudkan untuk mempertahankan kualitas pakan, karena dengan pengemasan yang baik, proses penurunan mutu pada pakan itu dapat ditekan. Ada beberapa fungsi kemasan harus memenuhi persyaratan. Nah, yang pertama itu ada kemampuan atau daya membungkus yang baik untuk memudahkan dalam penanganan. Yang kedua itu kemampuan melindungi isinya dari berbagai resiko dari luar. Kemudian, mempunyai ukuran, bentuk, dan bobot yang sesuai dengan norma atau standar yang ada. Struktur sistem kemas berdasarkan letak atau kedudukan suatu bahan kemas di dalam sistem kemasan keseluruhan dapat dibedakan atas kemasan primer, kemasan sekunder, dan kemasan tersier. Nah, di mana kemasan
primer ini yaitu bahan kemas langsung mewadahi bahan pakan. Kemasan sekunder ini kemasan yang fungsi utamanya melindungi kelompok kemasan lainnya. Kemudian kemasan tersier yaitu apabila masih diperlukan lagi pengemasan setelah kemasan primer, sekunder, dan tersier. Nah, di sini ada juga kelebihan dan kekurangan dari pengemasan. Nah, kita akan membahas kelebihan. Nah, di sini kelebihannya yaitu karena karung berpori-pori, jadi pakan yang disimpan tidak harus kering sekali karena dapat diaerasi secara alami. Nah, kelebihannya juga karung mudah dipindahkan dan dapat disimpan di rumah, tidak perlu gudang khusus sehingga lebih aman dari pencuri. Nah, kelemahannya yaitu karung mudah rusak, maka dapat dikata relatif mahal karena hanya bisa dipakai 1 atau 2 kali saja. Nah, bagaimana sih cara mengatasinya? Yang pertama, karung terlebih dahulu dibersihkan dan disuci hakaman atau disterilkan agar bebas dari hama dan penyakit. Nah, yang kedua, pakan yang sudah kering itu dimasukkan ke dalam karung yang sudah bersih. Yang ketiga, setiap 2 minggu periksa kondisi pakan. Apakah pakan tersebut menjadi panas, atau bau, atau berkutu. Kita lanjut membahas metode dan teknik pemberian pakan pada ikan. Nah, berdasarkan pada morfologi organ dan pembentukan enzim, pencernaan pada organisme budidaya dapat ditarik beberapa pemahaman dasar yang selanjutnya dapat diterapkan pada kegiatan budidaya perairan. Seorang pembudidaya ikan itu harus dapat menerapkan jenis pakan apa yang harus diberikan pada larva yang sesuai dengan ukuran larva. Ada beberapa karakter pakan. Yang pertama itu ada ukuran, yang kedua daya tarik, ketiga itu lingkungan yang dibutuhkan, dan keempat kandungan gizi. Jadwal pemberian pakan itu disesuaikan dengan nafsu makan ikan. Frekuensi pemberian pakan itu berpengaruh pada jumlah pakan yang dikonsumsi dan efisiensi dari pakan tersebut. Waktu pemberian pakan tersebut itu ditetapkan dengan memperhatikan nafsu makan ikan. Kemudian waktu pemberian pakan bisa pagi, siang, atau sore, ataupun di malam hari. Lele adalah binatang noktural sehingga mempunyai kecenderungan beraktivitas di malam hari, terutama dalam hal mencari makan. Pakan diberikan sebagian besar pada sore atau malam hari karena nafsu makan ikan lele tersebut pada waktu itu sangat tinggi. Dengan demikian, jadwal waktu pemberian pakan pada pagi pukul 7, siang pukul 12, sore pada pukul 17, dan malam hari pada pukul 22 atau jam 10 malam. 졸업 후에 너, 졸업 후에 나, 우리 모두 다 눈물을 흘리잖아. 지금 이 순간